Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Rahayu, kelas B1 2019 Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini, kompetensi dasar yang digunakan yaitu 3.6 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Juga 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya, kita akan membahas kalimat terbuka, kalimat tertutup, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, juga penyelesaian masalah mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Apa itu kalimat matematika? Pada pelajaran bahasa Indonesia, kalimat lengkap diartikan sebagai kumpulan frasa yang setidaknya memuat subjek dan predikat. Sedangkan sebuah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya atau dapat bernilai benar atau bernilai salah disebut pernyataan atau kalimat deklaratif. Dalam bahasa matematika, kalimat matematika adalah suatu kalimat yang mendukung pengertian matematis. Misalkan diberikan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa harga 2 buah buku dan 5 buah pensil adalah Rp8.000. Pernyataan tersebut dapat dibuat ke dalam kalimat matematika yang menyatakan sebuah persamaan. Kalimat matematika yang sesuai dalam pernyataan yang diberikan adalah, ayo teman-teman coba seperti apa ya? Yeay, benar sekali. 2x tambah 5y sama dengan 8.000, di mana variabel x ditandai sebagai sebuah buku dan variabel y ditandai sebagai pensil. Kalimat terbuka diberikan contoh, ibu kota negara Indonesia terletak di Pulau X. Nah, jika X diganti Jawa, maka kalimat tersebut bernilai benar. Adapun jika X diganti Eropa, maka kalimat tersebut bernilai salah. Contoh lain kalimat terbuka dalam dunia matematika seperti berikut. 7 dikurangi X sama dengan 6. X anggota himpunan bilangan bulat. Dan 2 ditambah Y sama dengan 5, di mana Y anggota himpunan bilangan cacah. Untuk penyelesaian pada poin pertama, di mana 7 dikurangi X sama dengan 6, X anggota bilangan bulat akan bernilai benar jika X diganti dengan angka 1 dan akan bernilai salah jika X diganti dengan bilangan selain 1 seperti misalkan 2, 3, dan selanjutnya. Untuk poin yang kedua, di mana kalimat 2 ditambah Y sama dengan 5 sama pula jika Y anggota himpunan bilangan cacah akan bernilai benar apabila Y diganti dengan 3 dan akan bernilai salah jika Y diganti dengan selain 3. Jadi, berdasarkan pemaparan dan contoh-contoh kalimat terbuka, maka dapat disimpulkan bahwa kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi, dalam kalimat terbuka, Anda akan mengenal istilah variabel dan konstanta. Variabel adalah lambang simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sebarang anggota himpunan yang telah ditentukan, sedangkan konstanta adalah nilai tetap tertentu yang terdapat pada kalimat terbuka. Untuk selanjutnya yaitu kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Kalimat tertutup hanya dapat bernilai salah atau hanya bernilai benar saja. Sudah jelas dan tidak bisa ditawar lagi nilai kebenarannya. Kalimat tertutup memiliki karakteristik loh, di mana kalimat matematika yang merupakan kalimat tertutup adalah tidak terdapat variabel dari suatu persamaan atau pertidaksamaan matematika yang diberikan. Misalnya, diberikan pernyataan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Yuk, kita coba termasuk kalimat apakah ini? Kalimat apa ya? Yuk jawab, kalian pasti bisa, so kalian simakkan sebelumnya. Ini dia jawabannya. 3 ditambah 4 sama dengan 7 merupakan kalimat tertutup bernilai benar. Sedangkan 5 dikurangi 9 sama dengan 4 itu merupakan kalimat tertutup bernilai salah. Kenapa? Karena hasil dari 5 dikurangi 9 adalah negatif 4. Dan yang ketiga, jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Selanjutnya, kita masuk pada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Persamaan linear itu sendiri adalah
Suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1, dan persamaan linear satu variabel atau PLSV merupakan suatu persamaan yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Di situ diberikan contoh persamaan linear satu variabel di mana yang sebelah kiri itu persamaan yang benar dan yang kanan itu salah. Kenapa? Karena variabelnya lebih dari 1. Yuk kawan-kawan, perhatikan beberapa bentuk pertidaksamaan di atas. Nah kawan-kawan, pertidaksamaan yang memuat satu variabel berderajat 1 seperti tadi disebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Dalam variabel X, pertidaksamaan linear ini memiliki 4 macam bentuk baku. Seperti ini, perhatikan ya. Selanjutnya, pertidaksamaan linear satu variabel hampir sama dengan persamaan linear satu variabel. Namun pembedanya adalah tanda sama dengannya tidak ada dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Nah kawan-kawan, sekarang kita masuk kepada penyelesaian masalah mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk lebih lengkapnya pada pembelajaran kali ini, di bio sudah dituliskan ya, link bahan ajar juga ada beberapa kuisis. Jangan lupa klik dan simak ya linknya. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Budi membeli 20 permen di warung yang ada di dekat rumahnya. Ketika sudah di rumah, adik-adiknya, Iwan, Wayan, dan Wati meminta permen tersebut sehingga permen Budi tersisa 11 biji. Berapa banyak permen yang diminta oleh ketiga adiknya Budi? Yang pertama, membuat model matematikanya. Misalkan, banyaknya permen yang diminati oleh adiknya Budi sebanyak X permen, maka model matematikanya yaitu 20 dikurangi X sama dengan 11. Yang artinya, dari 20 permen diberikan permen ke adik-adiknya dan sisanya 11 permen. Maka selanjutnya yaitu menentukan nilai X, di mana 20 dikurangin X sama dengan 11. Kedua ruas kita kurangin 20, jadi 20 dikurangin X dikurangin 20 sama dengan 11 dikurangin 20. Hasilnya negatif X sama dengan negatif 9. X sama dengan negatif 9 dibagi negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena variabel di depannya memuat angka 1. Jadi X sama dengan 9. Nah, hasilnya ada 9 permen yang diberikan Budi kepada adik-adiknya. Untuk pertanyaan yang kedua, setiap hari Fitri menyisihkan uang jajannya untuk ditabung di rumah. Setelah 11 hari, uang Fitri menjadi Rp154.000. Berapa rupiah Fitri menyisihkan uangnya setiap hari? Penyelesaiannya masih sama dengan cara yang pertama. Yang pertama itu membuat model matematikanya. Misalkan, setiap hari Fitri menyisihkan uangnya sebesar Y rupiah. Jadi, model matematikanya 11 dikali Y sama dengan Rp154.000. Angka selanjutnya yaitu 11 dikali Y sama dengan 154.000. Nah, sama kedua ruas kita bagi. Ini dibaginya 11, jadi 11 dibagi 11 dikali Y sama dengan 154.000 dibagi 11. Jadi, Y sama dengan 14.000. Maka, Fitri dapat menyisihkan uangnya setiap hari itu sebesar Rp14.000. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu umur Budi dan Iwan masing-masing 5X min 2 dan 2X ditambah 4. Jika umur Budi lebih dari umur Iwan, tentukanlah nilai X. Maka penyelesaiannya yang pertama menyusun model matematikanya. Kata yang digunakan menggunakan tanda lebih dari, yaitu umur Budi lebih dari umur Iwan. Pertidaksamaan linear satu variabelnya yaitu 5X min 2 lebih dari 2X ditambah 4. Selanjutnya, menentukan nilai X. Keliling sama dengan 60. 5X min 2 lebih besar dari 2X ditambah 4. Lalu kedua ruas ditambahkan 2. Jadi 5X min 2 ditambah 2 lebih besar dari 2X ditambah 4 ditambah 2. Sehingga 5X ditambah 2X tambah 6. Kedua ruas dikurangkan lagi dengan 2X. 5X dikurangi 2X lebih besar dari 2X ditambah 6 dikurangi 2X. Sehingga didapat 3X lebih besar dari 6. Lalu kedua ruas dibagi lagi 3. 3X dibagi 3 lebih besar 6 dibagi 3. X lebih besar 2. Jadi nilai X adalah X lebih besar 2. Oke kawan-kawan, sekian video pembelajaran dari saya.
Ya, ada beberapa soal pertanyaan nih, tolong jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya ya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.